Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk dulurku semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrol santai soal weton, karakter, cinta, sampai urusan spiritual yang kadang bikin senyum-senyum, kadang juga bikin mikir keras. Pernah gak sih kamu dekat sama seseorang yang kelihatannya sayang banget, perhatian, manis, dan kayaknya serius? Tapi ternyata diam-diam dia juga dekat sama orang lain. Bahkan bukan cuma satu, ada cadangan, backup, bahkan stok antri kalau hubungan utama gagal. Nah, anehnya, orang seperti ini sering punya pola energi weton tertentu. Bukan cuma karena sifatnya, tapi memang ada aura di wetonnya yang bikin mereka gak bisa diam pada satu hati. Sebelum kita bongkar satu-satu siapa saja pemilik weton yang sering punya cadangan, yuk bantu support channel ini dengan like video ini, subscribe biar gak ketinggalan konten mistis dan karakter weton lainnya. Dan tulis sholawat di kolom komentar, biar videonya adem dan penuh berkah. Tulis juga wetonmu ya, siapa tahu kamu masuk dalam daftar ini, atau malah jadi korban dari salah satunya. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari dan pasaran. Ia menyimpan banyak rahasia tentang karakter, aura, dan kecenderungan batin seseorang. Ada weton yang cenderung setia, ada yang pendiam, dan ada juga yang entah kenapa selalu punya cadangan dalam hal hubungan. Mereka bisa terlihat serius, tapi selalu ada opsi kedua. Bahkan ketika sedang dalam hubungan, mereka tetap terbuka dengan peluang baru. Bukan semata-mata niat buruk, tapi karena energi wetonnya memang penuh daya tarik, dinamis, dan sulit puas dengan satu orang saja. Nah, berikut ini 5 weton yang sering punya cadangan sobat. 1. Selasa Legi Lur, daya tariknya terlalu menggoda. Orang yang lahir di weton Selasa Legi itu ibarat magnet berjalan. Mereka gak perlu bersolek berlebihan, gak harus bicara romantis, apalagi gombal tiap hari, tapi entah kenapa, selalu ada saja orang yang naksir. Mereka punya daya tarik alami, baik dari cara bicara, gerak tubuh, hingga caranya tersenyum. Dan justru karena itu, mereka seringkali dikelilingi banyak perhatian. Akibatnya, hubungan cadangan sering muncul, baik sengaja ataupun tidak. Secara energi, hari Selasa memiliki elemen keberanian dan api. Sementara pasaran Legi memberikan nuansa kemurnian, kebaikan hati, dan rasa ingin diterima secara tulus. Ketika dua unsur ini menyatu, lahirlah pribadi yang intens tapi tulus, penuh gairah tapi juga hangat. Orang Selasa Legi mampu membuat orang lain merasa hidup hanya dengan berada di dekatnya. Masalahnya adalah, karena daya tariknya terlalu tinggi, mereka kerap kesulitan memilah antara perhatian yang tulus dan perhatian yang hanya ingin menguji rasa. Mereka gampang membuat orang baper. Bahkan tanpa bermaksud menggoda, energi mereka bisa ditangkap sebagai ajakan. Senyumnya bisa dianggap sebagai kode. Gaya bicaranya yang hangat bisa disalahartikan sebagai sinyal suka. Mereka tidak jahat, tapi memang aura mereka kuat. Dan dalam hubungan asmara, ini bisa jadi bumerang. Sering terjadi, mereka sudah punya pasangan, tapi masih saja ada orang ketiga yang datang. Dan parahnya, mereka tidak tega menolak mentah-mentah. Aku gak pengin nyakitin siapa-siapa, begitu katanya. Tapi dari ketidaktegasan inilah, benih cadangan mulai tumbuh. Selasa Legi juga cenderung peka dan intuitif. Mereka bisa membaca suasana hati, menangkap sinyal halus, dan mengerti perasaan orang lain bahkan sebelum diucapkan. Ini membuat mereka jadi teman curhat yang sangat dicari. Tapi lama-lama, hubungan curhat ini bisa mengarah ke koneksi emosional yang dalam. Dari yang awalnya hanya ingin jadi pendengar, akhirnya merasa terhubung. Dan terbentuklah relasi kedua, yang tidak mereka rencanakan. Yang bikin makin pelik, Selasa Legi juga punya dorongan kuat untuk merasa dikagumi. Mereka sangat menikmati perhatian dan pengakuan dari orang lain. Ini bukan narsistik, tapi kebutuhan untuk merasa berarti. Dan ketika pasangan utama mulai cuek, tidak memberi afirmasi, atau terlalu sibuk, mereka akan mencari sumber rasa berharga dari tempat lain, seringkali tanpa sadar. Dalam beberapa kasus, Selasa Legi bisa menjalani hubungan utama sambil tetap menjalin kedekatan dengan satu atau dua orang lain. Mereka tidak menyebutnya selingkuh, karena merasa tidak melakukan tindakan fisik. Tapi batin mereka sudah terbagi. Dan ketika akhirnya terungkap,
mereka sendiri kebingungan. Aku gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku cuma pengen semua orang bahagia. Salah satu sisi yang menarik, dan juga berbahaya, dari Selasa Legi adalah kemampuan mereka membalikkan keadaan. Saat mereka ketahuan punya hubungan cadangan, mereka bisa menjelaskan dengan cara yang membuat lawan bicara merasa bersalah karena marah. Kamu gak percaya aku ya? Padahal aku cuma nolong dia. Aku gak tahu kalau dia nganggepnya lebih. Dan seringkali, orang yang marah pun akhirnya luluh. Maka dari itu, Selasa Legi perlu lebih sadar akan kekuatan pesona yang mereka bawa. Jangan abaikan tanggung jawab emosional, hanya karena ingin semua orang senang. Tidak semua perhatian harus ditanggapi. Tidak semua kekaguman perlu dibalas. Karena jika tidak, kamu bisa menyesal saat harus memilih. Karena semua merasa kamu sudah memberi harapan. Bagi kamu yang menjalin hubungan dengan Selasa Legi, penting untuk memberi afirmasi rutin. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk menjaga mereka tetap merasa cukup. Karena ketika kebutuhan batin mereka tidak dipenuhi, secara naluriah mereka akan mencari kehangatan dari tempat lain. Dan ketika mereka sudah menemukan cadangan yang memberi lebih banyak perhatian, susah untuk mengembalikan semuanya seperti semula. 2 Sabtu Kliwon Lur, penuh rahasia, suka simpan cadangan diam-diam. Sabtu Kliwon. Dari namanya saja sudah terdengar mistis, misterius, dan memang begitu adanya. Orang yang lahir di weton ini dikenal sangat kuat dalam menyimpan rahasia. Mereka bukan tipe yang mudah terbuka, bahkan pada pasangan sendiri. Dan dalam konteks hubungan asmara, ini bisa jadi sangat membingungkan. Karena saat kamu merasa sudah mengenalnya sepenuhnya, ternyata masih ada sisi lain yang belum kamu tahu. Termasuk hubungan cadangan. Energi hari Sabtu secara spiritual membawa karakter kuat, pendiam, dan cenderung menyimpan perasaan. Sementara pasaran Kliwon sering dikaitkan dengan dunia batin, spiritualitas, dan kedalaman emosional yang tersembunyi. Gabungan ini melahirkan sosok Sabtu Kliwon yang diam-diam menghanyutkan. Mereka bukan tipe pencari perhatian, tapi selalu menarik perhatian. Bukan karena tampil mencolok, tapi karena ada sesuatu dari diri mereka yang sulit dijelaskan. Tenang, misterius, tapi memikat. Salah satu ciri khas Sabtu Kliwon adalah, mereka tidak mudah jatuh cinta, tapi kalau sudah, bisa sangat dalam. Namun masalahnya, karena mereka pandai menyembunyikan perasaan, mereka juga bisa menjalin lebih dari satu kedekatan secara paralel, tanpa satu sama lain tahu. Dan mereka melakukan itu dengan sangat tenang. Bukan karena niat jahat, tapi karena Sabtu Kliwon tidak suka kehilangan. Mereka ingin tetap punya pegangan, cadangan, atau sumber kenyamanan, lain jika yang utama mulai goyah. Dan mereka tidak akan menyebut itu selingkuh. Aku cuma ngobrol, kok. Kami cuma teman. Gak ada apa-apa. Tapi nyatanya, kedekatan emosional yang dijaga itu sudah cukup dalam untuk menyakiti pasangannya jika terbongkar. Dalam banyak kasus, orang Sabtu Kliwon pandai menjalani 2 kehidupan. Mereka bisa tampak sangat harmonis di depan pasangan utama, tapi juga punya koneksi intens dengan orang lain di balik layar. Dan yang lebih rumit, mereka sangat jarang ketahuan. Bahkan ketika mulai dicurigai, mereka tahu cara meredamnya dengan tenang, logis, dan penuh kendali. Kenapa bisa begitu? Karena Sabtu Kliwon punya kendali emosi yang sangat kuat. Mereka tidak pernah terlihat panik. Mereka bisa berdusta tanpa harus terlihat berbohong. Dan mereka tahu cara menjaga batas secara halus, agar tidak terlalu dekat, tapi juga tidak pernah benar-benar menjauh. Ini membuat cadangan tetap nyaman berada di orbit mereka, tanpa merasa dijadikan pengisi waktu. Sisi lain yang membuat mereka cenderung menyimpan cadangan, adalah karena mereka punya mekanisme proteksi yang tinggi. Sabtu Kliwon selalu siap menghadapi skenario terburuk. Ketika mereka merasa hubungan utama sedang retak, mereka akan diam-diam membangun koneksi lain sebagai jalan keluar. Tidak langsung berpaling, tapi mereka tidak akan membiarkan diri mereka kehilangan tanpa rencana. Dan karena mereka tidak mudah bicara soal emosi, komunikasi dalam hubungan seringkali tidak terbuka. Pasangan merasa semuanya baik-baik saja, padahal Sabtu Kliwon sudah lama merasa dingin. Tapi bukannya menyelesaikan atau menyudahi, mereka justru membiarkan hubungan utama berjalan, sambil membangun kedekatan baru.
Bukan berarti semua Sabtu Kliwon seperti itu. Tapi kalau mereka tidak sadar akan kecenderungan batin untuk menjaga diri terlalu dalam, ini bisa merusak hubungan jangka panjang. Karena cinta tanpa keterbukaan hanya akan menumpuk luka diam-diam. Dan hubungan yang dijalani diam-diam seringkali menjadi bom waktu. Maka, kalau kamu sedang dekat dengan Sabtu Kliwon, pastikan kamu membangun kepercayaan yang terbuka. Jangan terlalu posesif, mereka tidak suka diikat. Tapi juga jangan terlalu cuek, karena mereka akan mencari ruang baru untuk merasa dimengerti. Dan buat kamu yang lahir di weton ini, pahami bahwa menyimpan rasa demi kenyamanan bukan solusi jangka panjang. Lebih baik jujur, meskipun sakit, daripada membangun kebohongan dengan wajah tenang. Karena ujungnya, kamu juga yang akan lelah menyembunyikan semuanya sendirian. 3 Rabu Pon sosial banget, tapi gak bisa fokus ke satu. Orang yang lahir di weton Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang sangat mudah bergaul, disukai banyak orang, dan punya aura cerah yang membuat mereka jadi pusat perhatian dimanapun berada. Mereka gak perlu usaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Cukup jadi diri sendiri, dan orang-orang akan datang dengan sendirinya. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena terlalu terbuka dan terlalu sosial, Rabu Pon sering terjebak dalam situasi dekat dengan banyak orang. Dalam dunia percintaan, hal ini bisa jadi jebakan yang mematikan, buat mereka sendiri, maupun buat pasangan mereka. Bayangkan begini. Kamu pacaran dengan orang Rabu Pon. Dia perhatian, responsif, tahu apa yang kamu butuh, dan selalu bisa mencairkan suasana. Tapi di saat yang sama, kamu juga sadar, dia kayak gini bukan cuma ke kamu. Ada teman chattingnya yang lain. Ada mantan yang masih dekat. Ada teman lawan jenis yang intens. Dan yang bikin bingung, semua merasa dekat, semua merasa penting. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, karena secara energi, Rabu Pon berada dalam kombinasi hari Rabu yang aktif secara komunikasi dan pasaran Pon yang penuh keteguhan dan rasa ingin terhubung. Mereka cenderung merasa kosong kalau tidak sedang berinteraksi. Mereka butuh ruang untuk ngobrol, curhat, dan berbagi cerita. Masalahnya, ketika terlalu banyak ruang terbuka, batasan emosional pun jadi kabur. Mereka bukan tipe pembohong. Justru sebaliknya, mereka bisa jujur banget. Tapi karena ingin menjaga hubungan baik dengan semua orang, mereka cenderung menggantungkan hubungan-hubungan itu. Jadi walaupun sudah punya pasangan, mereka masih terus membuka ruang. Hanya teman kok, katanya. Tapi energinya tidak sesederhana itu. Rabu Pon juga sangat mudah tergoda secara emosional, bukan karena fisik. Mereka bisa jatuh hati hanya karena merasa nyambung dengan seseorang, merasa dihargai, atau merasa dimengerti. Dalam istilah Jawa, mereka ini punya weton magnet hati, yang bukan cuma menarik orang lain, tapi juga gampang tertarik. Mereka juga sangat pandai membangun komunikasi 2 arah. Kalau kamu curhat, mereka bisa jadi pendengar yang baik. Tapi giliran mereka curhat, kamu pun ikut merasa terlibat dalam kehidupannya. Efeknya, lahirlah koneksi yang dalam, meskipun belum tentu jelas arahnya. Dan di titik ini, hubungan cadangan mulai terbentuk. Entah itu teman curhat yang terlalu intens, mantan yang belum benar-benar lepas, atau rekan kerja yang jadi terlalu dekat. Bukan berarti semua Rabu Pon akan jadi pelaku, simpan cadangan. Tapi kalau mereka tidak sadar akan batasan emosional dan energi personal mereka, peluang ke arah sana sangat besar. Apalagi jika pasangan mereka cuek atau terlalu sibuk, Rabu Pon akan mencari kenyamanan lain secara natural. Dan ini bisa terjadi tanpa niat selingkuh. Yang jadi PR besar bagi Rabu Pon adalah belajar fokus. Belajar berkata, cukup. Bukan pada jumlah teman, tapi pada ruang hati yang dibuka. Karena tanpa batas yang jelas, mereka akan terus terseret arus. Bukan karena niat jahat, tapi karena kebiasaan mencari kenyamanan dari banyak arah. Maka bagi kamu yang dekat dengan Rabu Pon, penting untuk bangun komunikasi terbuka, tapi juga tegas. Bukan posesif, tapi bijak mengenali batas. Dan buat kamu yang lahir di Rabu Pon, yuk jujur pada diri sendiri, kamu benar-benar cinta pada satu orang. Atau sebenarnya kamu hanya ingin tetap merasa penuh dengan banyak cinta? 4 Jumat Wage Lur manis banget di luar, tapi sulit konsisten. Weton Jumat Wage adalah salah satu weton yang paling memikat secara karakter.
Orang yang lahir di weton ini biasanya punya kepribadian yang hangat, manis, dan mampu menghadirkan suasana nyaman dalam pergaulan. Mereka punya cara bicara yang lembut, nada suara yang menenangkan, dan aura yang terasa akrab meskipun baru pertama kali bertemu. Tapi justru karena terlalu menyenangkan itulah, mereka sering terjebak dalam situasi percintaan yang rumit, khususnya soal hubungan cadangan. Energi hari Jumat dalam kepercayaan Jawa dikenal sebagai hari yang penuh berkah, hari cinta kasih, dan hari penyambung silaturahmi. Sementara pasaran Wage memberikan unsur keseimbangan, perenungan, dan rasa ingin diterima. Ketika dua unsur ini bertemu, muncullah pribadi yang penuh kasih, senang memberi perhatian, dan sangat sulit menolak perhatian dari orang lain. Jumat Wage bukan tipe pencari masalah. Mereka tidak agresif dalam pendekatan, tidak manipulatif secara sadar. Tapi mereka sering terjebak karena terlalu ingin membuat semua orang merasa bahagia. Termasuk orang-orang yang tidak semestinya mereka jaga hatinya. Jadi walau sudah punya pasangan, ketika ada orang lain yang datang dalam keadaan rapuh, cerita panjang, dan curhat terus-menerus, Jumat Wage biasanya akan tetap meladeni. Aku gak enak kalau gak balas, katanya. Tapi dari situ, terbentuklah ruang emosional baru. Bukan perselingkuhan secara fisik, tapi kedekatan batin yang kadang justru lebih rumit. Jumat Wage sangat mudah berempati, dan sering tidak sadar kalau perhatian mereka bisa disalahartikan oleh orang lain. Saat mereka mengatakan, "Aku peduli," orang lain menangkapnya sebagai, "Dia suka sama aku." Dan dalam banyak kasus, muncullah relasi cadangan, yang bahkan Jumat Wage sendiri bingung harus menyebutnya apa. Yang bikin tambah rumit, Jumat Wage adalah pribadi yang sulit membuat keputusan tegas. Ketika ada dua pilihan, mereka akan mencoba bertahan di tengah. Mereka ingin tetap menjaga hubungan dengan pasangan utama, tapi juga gak tega untuk memutuskan koneksi dengan cadangan. Akhirnya, dua-duanya jalan bersamaan. Dan pada akhirnya, semua merasa disakiti. Dalam pengalaman banyak orang, Jumat Wage sering terlihat sebagai pasangan yang ideal. Perhatian, tidak suka marah, tidak posesif, dan sangat paham kebutuhan emosional orang lain. Tapi di balik itu, mereka menyimpan sisi labil. Tidak karena mereka ingin bermain-main, tapi karena mereka belum selesai dengan kebutuhan untuk terus dicintai. Mereka ingin semua orang tetap hadir, tetap memberi rasa aman, meskipun mereka tahu itu tidak sehat. Banyak kasus di mana pasangan mereka baru tahu soal keberadaan cadangan setelah hubungan berjalan cukup lama. Jumat Wage sangat pandai menjaga citra dan menyembunyikan konflik. Mereka bisa tetap tampak harmonis di luar, meskipun hatinya sedang terbelah dua. Bahkan saat sudah ketahuan pun, mereka cenderung tidak membela diri dengan keras. "Aku gak niat nyakitin siapa-siapa," begitu katanya. Dan ya, itu biasanya memang benar. Maka dari itu, Jumat Wage butuh kesadaran penuh untuk belajar tegas terhadap batas emosi. Mereka harus bisa berkata, "Cukup," saat hubungan mulai kabur arahnya. Dan untuk bisa konsisten dalam hubungan, mereka harus berdamai dulu dengan kebutuhan batin untuk selalu menyenangkan semua orang. Bagi kamu yang dekat atau sedang menjalin hubungan dengan Jumat Wage, penting banget untuk membangun komunikasi yang terbuka tapi juga penuh ketegasan. Ingatkan mereka bahwa menjaga hati orang lain itu baik. Tapi kalau sampai menyakiti yang utama, itu bisa jadi bumerang yang menyakitkan diri sendiri. Dan buat kamu yang lahir di Jumat Wage, jika kamu merasa sulit fokus ke satu orang, tanyakan dalam hatimu, kamu sedang mencintai, atau sedang butuh dicintai oleh siapa saja? 5 Kamis Legi Lur Nomor 5 paling parah. Selalu siap dengan rencana B. Jika ada satu weton yang dikenal penuh strategi dalam urusan hati, maka itu adalah Kamis Legi. Mereka bukan cuma punya cadangan, mereka bahkan punya rencana A, B, C, dan D untuk segala kemungkinan yang terjadi dalam hubungan. Dan yang paling mengejutkan, mereka bisa menjalankan semuanya dengan wajah tenang, logis, dan tanpa ketahuan. Secara energi, hari Kamis membawa unsur spiritual, kecerdasan sosial, dan karakter pemikir. Sedangkan pasaran Legi identik dengan kelembutan, kehati-hatian, dan naluri penjaga harmoni. Tapi jangan salah. Saat kedua energi ini bertemu, jadilah sosok yang penuh perhitungan, tenang dalam mengambil keputusan, dan sangat peka membaca celah.
Kamis Legi dikenal sangat rasional dalam menjalin hubungan. Mereka jarang sepenuhnya tenggelam dalam cinta, apalagi jika belum menikah. Bagi mereka, cinta itu penting, tapi kestabilan dan jaminan rasa aman jauh lebih utama. Dan karena itulah, mereka sering menyiapkan opsi lain jika hubungan utama terasa tidak stabil. Bukan untuk selingkuh, tapi untuk berjaga-jaga. Satu hal yang harus dipahami, Kamis Legi bukan tipe yang mudah percaya. Mereka akan memberi cinta, tapi tetap memegang kendali. Mereka bisa jadi pasangan yang hangat, penuh perhatian, dan terlihat sangat terikat. Tapi diam-diam, mereka menyimpan rencana cadangan dalam bentuk seseorang yang sudah mereka amati lama. Mantan yang belum benar-benar lepas, teman yang diam-diam dekat, atau bahkan orang baru yang sedang dilihat-lihat potensi jangka panjangnya. Mereka tidak sembarangan membuka hati. Tapi sekali melihat ada ketidakstabilan dalam hubungan utama, pasangan mulai dingin, tidak komunikatif, atau cenderung egois, Kamis Legi mulai menjalankan sistem cadangan. Mereka akan tetap mempertahankan hubungan utama, tapi perlahan-lahan membangun koneksi dengan cadangan, sambil tetap terlihat setia. Dan yang bikin mereka paling parah dalam konteks ini adalah, mereka nyaris tidak bisa ketahuan. Kamis Legi sangat pandai menjaga citra. Mereka tahu bagaimana bersikap biasa di depan pasangan, tetap merespons dengan baik, dan bahkan tetap hadir dalam momen penting. Tapi semua itu dilakukan sambil tetap menjalankan komunikasi halus dengan si cadangan. Bagi mereka, menyimpan seseorang sebagai rencana B adalah bentuk kendali batin. Kalau yang ini gagal, aku gak akan jatuh sendirian. Dalam beberapa kasus, Kamis Legi bahkan bisa membagi peran dengan rapi. Pasangan utama untuk kedekatan emosional, dan cadangan untuk pemenuhan perhatian yang hilang. Dan saat hubungan utama mulai goyah, mereka tinggal menggeser posisi. Cepat, tanpa banyak drama. Dan jika ditanya, mereka akan menjawab dengan kalimat paling klasik tapi mematikan, "Aku cuma bertahan. Kamu yang bikin aku cari tempat lain." Tapi, tidak semua Kamis Legi seperti ini. Mereka bisa jadi pasangan yang sangat setia dan tahan banting dalam hubungan. Tapi hanya jika mereka merasa aman, dimengerti, dan dihargai. Begitu ada ketimpangan, mereka tidak akan langsung protes. Tapi mereka akan diam-diam mengukur celah, dan menyiapkan strategi. Di sisi positif, Kamis Legi adalah pasangan yang bisa jadi support system luar biasa. Mereka berpikir panjang, tidak emosional, dan selalu berusaha menjaga keharmonisan. Tapi justru karena mereka sangat rasional, cinta yang tidak ditumbuhkan setiap hari bisa dianggap berisiko. Dan ketika cinta mulai melemah, cadangan pun mulai bergerak. Maka, jika kamu menjalin hubungan dengan Kamis Legi, kamu harus benar-benar jujur, hadir, dan membangun rasa aman. Jangan terlalu dominan, tapi jangan juga terlalu cuek. Karena sekali mereka merasa tidak ada jaminan, mereka akan bertahan secara fisik, tapi batinnya sudah berjalan ke tempat lain. Dan buat kamu yang lahir di Kamis Legi, ingatlah, menjaga hubungan bukan cuma soal rencana dan logika, tapi soal keberanian untuk memilih satu hati dan menyuburkannya tanpa menyisakan pintu belakang. Karena hidup dalam skenario cadangan, hanya akan membuat kamu ragu terus-menerus. Siapa yang benar-benar kamu cintai, dan siapa yang hanya kamu simpan kalau kamu gagal? Gak semua yang punya cadangan berarti buruk atau pengkhianat. Kadang itu terjadi karena energi sosial yang kuat, sulit menolak perhatian orang lain, atau ketidakstabilan emosi dan batin. Tapi satu hal yang pasti, setiap hubungan butuh kejujuran. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton di atas, mungkin sudah waktunya bertanya pada diri sendiri, kamu benar-benar cinta, atau cuma gak pengin sendiri? Dan kalau kamu pernah jadi korban weton-weton ini, ambil pelajaran. Bukan untuk membenci, tapi untuk lebih peka dan menjaga hati. Gimana, sedulur weton? Apakah wetonmu termasuk salah satunya? Atau kamu punya pengalaman dicadangkan? Tulis kisahmu di komentar, biar kita bahas bareng. Jangan lupa, like video ini, share ke teman kamu yang sering main dua hati. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.